Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maulidia akan menyajikan materi tentang uji normalitas. Uji normalitas yaitu dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Nah, uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Bisa dikatakan sebagai sampel besar. Kemudian ini adalah metode chi-square dalam uji normalitas. Nah, metode chi-square atau X2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Ini adalah rumusnya. X2 ini adalah nilai X2 ya. Sedangkan OI nilai observasi, EI nilai expected atau harapan. Kemudian N banyaknya angka pada data, total frekuensi. Selanjutnya, syarat uji square dalam uji normalitas. Persyaratan metode chi-square uji goodness fit distribusi normal, yaitu ada 3. Yang pertama, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, cocok untuk data dengan banyaknya angka besar lebih dari 30. Kemudian yang terakhir, setiap sel harus terisi. Yang kurang dari 5 digabungkan. Lanjut. Contoh soal. Diketahui data skor 32 siswa dalam menyelesaikan soal matematika pada tryout di suatu bimbingan belajar adalah, di sini sudah disajikan tabel datanya. Sekarang kita disuruh mencari tahu atau menghitung uji normalitas pada data tersebut. HO ini data distribusi normal, sedangkan HA yaitu data distribusi yang tidak normal. Di sini kita akan menghitung data tunggal. Yang pertama, kita harus mencari jangkauan atau J. Jangkauan atau J didapat dari data terbesar dikurangi data terkecil. Di mana data terbesarnya di sini ada 95, sedangkan data terkecilnya ada 32. Sekarang kita kurangkan 95 dikurangi 32 sama dengan 63. Yang kedua, kita akan menghitung banyaknya kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,33 kali log N sama dengan 1 tambah 3,33 kali log 32, di mana log 32 ini jumlah dari keseluruhan siswa yang ada di dalam tabel ini. Sekarang kita jumlahkan 1 tambah 3,33 kali log 30 sama dengan 4,97 sama dengan 5,97, kita bulatkan jadi 6. Sekarang kita menghitung panjang kelas atau P sama dengan J atau jangkauan dibagi K banyaknya kelas sama dengan 63 bagi 6 sama dengan 10,5. Sekarang kita bulatkan menjadi 11. Sekarang kita menghitung data kelompok. Kita masukkan datanya. Banyaknya kelas ada 6, kita masukkan. Ada 30 sampai 40, 41 sampai 51 dan seterusnya. Sekarang kita ingin mengetahui panjang kelasnya ada berapa, yaitu ada 11. Dari mana?
Bisa kita hitung 41 dikurangi 30 sama dengan 11, atau 51 kurangi 40 sama dengan 11. Atau enggak gitu, kita jadikan patokan angka terbesar yaitu 95. Kita hitung mundur sampai 85. Nanti kita akan temukan berapa selisihnya tadi. Setelah itu, apabila sudah ketemu sampai angka yang paling terkecil yaitu 30. Sekarang kita masukkan nilai tengahnya X, yaitu didapat dari mana? Yaitu 30 ditambah 40 bagi 2 sama dengan 35. Atau enggak gitu, bisa kita hitung secara manual, yaitu 30, 31, 32 sampai 40. Nanti kita cari nilai tengahnya ada berapa. Sekarang kita hitung nilai frekuensinya atau FI. FI ini didapat dari mana? Kok ada 4, yaitu 30 sampai 40 itu masuk pada tabelnya itu berapa saja, yaitu di bawah ini ada 32, 35, 37 dan 39. Sekarang kita hitung FI kali XI-nya, yaitu 4 kali 35 sama dengan 140. Dan kita hitung lagi XI kuadratnya, yaitu 35 dikuadratkan, yaitu 1225. Dan selanjutnya kita hitung FI kali XI kuadrat, yaitu 4 kali XI kuadratnya 1225 sama dengan 4900. Sekarang di FI kali XI kuadrat ini kita jumlahkan semua sampai terdapat hasilnya. Begitu juga pada FI kali XI dan FI-nya ya. Sekarang kita mencari rata-rata dan standar deviasi, di mana rata-rata X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Sigma FI ini FI-nya kita masukkan yaitu 1978 dibagi sigma FI-nya ada 32 sama dengan 61,81. Sekarang kita hitung standar deviasinya, yaitu akar sigma FI XI kuadrat bagi N. N itu banyaknya data. Kemudian dikurangi buka kurung sigma FI XI bagi N pangkat 2. Sekarang kita hitung. Kita masukkan standar deviasinya FI XI kuadrat yaitu 13.720 dibagi 32, yaitu N banyaknya data pada tabel yang telah disajikan tadi. Sekarang kita kurangi X bar sigma FI XI yaitu 1978 dibagi N banyaknya data yaitu 32, kemudian di akar pangkat 2. Sekarang kita jumlahkan semua, yaitu hasilnya ada akar 2604,21. Sekarang akar dari 264,21 yaitu 16,25. Sekarang kita mencari Z. Tadi kita kan sudah mendapatkan rata-rata dan standar deviasinya. Sekarang kita mencari Z, di mana Z ini batas kelas dikurangi X bar bagi standar deviasinya. Batas kelasnya di sini ada batas kelas bawah dan ada batas kelas atas. Di mana batas kelas bawah itu ada 30 dan batas kelas atas ada 40. Sekarang batas kelas atau BK di sini ini ada 29,5. Ini didapat dari mana? Yaitu dari batas kelas bawah yaitu 30 dikurangi 0,5, hasilnya 29,5. Kemudian kita kurangi batas atasnya yaitu 40 ditambah 0,5 sama dengan 40,5. Jadi kalau batas bawah itu dikurangi, kalau batas atas itu kita tambahkan. Sekarang kita hitung semua kayak cara yang di atas. Sekarang kita simpulkan,
untuk batas kelas 29,5 yaitu Z sama dengan batas kelas dikurangi X bar dibagi standar deviasi, yaitu 29,5 dikurangi tadi X barnya kan ketemu hasilnya 61,81 dibagi standar deviasinya tadi ada 16,25. Sekarang kita jumlahkan semua, yaitu ketemu min 1,98. Selanjutnya kita hitung untuk batas kelas atasnya, yaitu 40,5. Z sama dengan batas kelas dikurangi X bar dibagi standar deviasi. Di mana batas kelasnya, yaitu ada 40,5 dikurangi X barnya tadi 61,81 dibagi standar deviasinya ada 16,25. Sekarang kita jumlahkan, hasilnya sama dengan negatif 1,31. Selanjutnya yaitu cara mendapatkan luas tiap kelas interval pada tabel sebelumnya, yaitu tadi nilai Z-nya itu ketemu 1,98 dan 1,31. Sekarang kita cek 1,98 ini masuk pada tabel berapa, yaitu masuk pada tabel 8, ini ada 0,4761. Sedangkan yang 1-1,31 sekarang kita cek pada tabelnya, yaitu masuk pada tabel yang pertama yaitu 0,4049. Sekarang kita masukkan luas 0 sampai Z-nya itu yang negatif 1,98 ada 0,4761 dan yang negatif 1,31 ada 0,4049. Sekarang cara mencari luas kelas tiap intervalnya ini yaitu 0,4761 dikurangi 0,4049, hasilnya ada 0,612. Sekarang kita hitung sampai selesai ya. Caranya itu sama, cuma yang membedakan apabila dalam tabel nilai Z-nya positif itu nanti nilainya itu dijumlahkan bukan dikurang. Tadi kita hitungnya kan min 198 dan min 1,31, jadi di luas 0 sampai Z-nya ini dikurangi. Tetapi apabila kita masuk di 0,04 dan 0,7 nanti di luas 0 sampai Z-nya ini kita tambahkan sehingga hasilnya ada 0,2482. Sekarang kita mencari nilai EI. Nilai EI yaitu frekuensi yang diharapkan. EI sama dengan luas tiap kelas interval dikali jumlah responden atau N. Luas tiap kelas interval di sini ada 0,0612, yaitu dari yang di halaman sebelumnya tadi yang didapatkan dari luas tiap kelas interval yang min 1,98 dan min 1,31. Kemudian kita kalikan jumlah respondennya ada 32 sama dengan 1,9584. Kemudian kita akan hitung semuanya pada baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Sekarang X kuadrat hitung yaitu sigma OI dikurangi EI akar pangkat 2 dibagi EI, di mana OI-nya itu di sini kita dapatkan dari 4 dikurangi 1,9584 dari hasil penjumlahan EI tadi, luas tiap kelas interval dikali N jumlah responden. Pangkat 2 dibagi EI-nya ada 1,9584. Sekarang kita jumlahkan, kita hitung semua, hasilnya yaitu
2,1283. Jadi di dalam tabel OI min EI kuadrat bagi EI itu hasilnya 2,1283. Caranya tadi kita hitung EI-nya terlebih dahulu. Sekarang pada tabel ke-1 sampai tabel seterusnya kita jumlahkan semua dan hasilnya ada 2,6831. Sekarang kita menghitung derajat kebebasan, di mana rumusnya DK sama dengan banyaknya kelas dikurangi 3. Banyaknya kelas tadi ada 6, kita kurang 3 sama dengan 3. Sekarang kita hitung taraf signifikan, alfa sama dengan 0,01 atau alfanya itu 0,05. Jika kita ambil alfa 0,01, maka kita lihat pada daftar C kuadratnya, yaitu terdapat di C square 0,99, di mana 0,99 ini sudah mewakili dari 0,01 karena 100% dikurangi 1% sama dengan 99%. Sekarang kita lihat pada tabel C square, untuk C square 1 dikurangi 0,99 dikali 3 ini derajat kebebasannya sama dengan 11,3. Jadi C square-nya kita dapat pada tabel di sini itu hasilnya adalah 11,3. Dan di sini HO ditolak jika C square hitungnya itu lebih besar dari C square tabel. Sedangkan HO diterima jika C square hitungnya itu lebih kecil dari C square tabel. Tadi C square hitungnya itu ada 2,6381, sedangkan C square yang tabelnya ada 11,3. Dan dapat kita simpulkan kalau HO ini bisa diterima. Kenapa? Karena C square hitungnya ini lebih kecil daripada C square tabel. Sekarang dapat kita simpulkan, maka HO bisa diterima karena C square hitungnya lebih kecil daripada C square tabel.